Baik, pemirsa masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bergabung Pak Asrorun Niam dan juga Pak Syam. Tadi sudah Pak Niam menjelaskan hukumnya seperti apa. Nah, sekarang giliran Pak Syam nih, kami juga ingin tahu pengalamannya di sana Pak Syam. Kemarin informasinya juga dalam beberapa waktu dekat terakhir ini sempat berkunjung ke sana ya Pak Syam. Mungkin Betul, bisa betul. dibagikan pengalamannya di sana tuh seperti apa sih Pak penerapan protokolnya untuk memastikan tentunya kesehatan apalagi kita masih dalam COVID-19 ini Pak Syam. Ya, baik. Terima kasih. Sejak tanggal 23 Desember yang lalu kami berangkat, itu masih berlaku hingga kini untuk karantina bagi jemaah Indonesia yang datang ke Arab Saudi. Apakah itu visa umroh maupun visa di lain selain umroh. Khususnya Indonesia, karena Indonesia termasuk dari 5 atau 6 negara yang memang diwajibkan karantina. Dan karantina masih mengikuti peraturan dari GACA, otoritas airport di sana, yaitu 5 hari 4 malam. Boleh di Jeddah, boleh di Madinah. Banyakkan teman-teman sekarang mengarah ke Madinah agar hotel karantinanya diusahakan sama dengan hotel pada saat di luar karantinanya, sehingga tidak perlu berpindah-pindah antara satu hotel karantina dengan satu hotel non karantinanya. Nah, selama di karantina sendiri kami memang mengikuti prosedur yang ada, tidak boleh keluar kamar selain pada saat nanti kami akan di PCR di hari pertama, kemudian juga di sehari sebelum masa karantina berakhir. Nah, apabila memang ternyata kita negatif, kita bisa melanjutkan aktivitas biasa dengan hotel yang sama atau berpindah kota. Kalau tanah di Jeddah tentu kita mau kemana? Ke Madinah atau ke Mekah. Nah, di setiap kegiatan kita beribadah di kota Madinah maupun kota Mekah, itu semua tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan yang ada. Apakah itu masker, jaga jarak, hand sanitizer, dan segala macam. Juga bahkan apabila kita ingin masuk ke dalam lingkungan Masjid Nabawi di Madinah, kita harus menggunakan aplikasi, di mana aplikasi itu sudah kita perkenalkan, ada 2, yaitu Tawakalna dan Edmar. Dua-duanya untuk membantu kita agar kita bisa masuk ke masjid untuk ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, maupun kalau kita ingin berkunjung ke makam Rasulullah atau ke Raudhah. Nah, itu ada aplikasi yang memang tidak kita harus menggunakan. Selain memang kita harus wajib menggunakan aplikasi tersebut, memang partner kita di Arab Saudi, muasasah-muasasah di sana, membantu kita untuk melakukan kegiatan ibadah tersebut. Namun kan tidak mungkin setiap sholat dikawal, diberikan surat dan segala macam, sehingga kita juga harus berinisiatif dengan menggunakan aplikasi dengan handphone kita yang terbarukan agar kita terinstall, sehingga kita bebas melakukan kegiatan ibadah kapanpun kita inginkan masuk ke Masjid Nabawi. Begitu juga apabila kita ingin ke Masjidil Haram pada saat umroh, kita juga harus menjadwalkan di dalam 2 aplikasi tersebut kapan kita akan melakukan tawaf, sehingga kita akan sesuaikan pada saat kita datang ke Mekah beberapa jam kemudian setelah kita istirahat, baru kita melakukan kegiatan tawaf. Nah, yang perlu dicatatkan di sini adalah setiap aplikasi itu apabila sudah diisi atau didaftarkan untuk kegiatan tertentu, seperti misalnya kita umroh, itu tidak akan bisa melakukan kegiatan umroh kecuali sudah masa berlaku waktu dari aplikasi atau daftar yang pertama selesai. Dan tidak boleh juga masuk di luar jam yang sudah ditentukan. Ya, Pak Syam, kalau dari penjelasan Pak Syam ini, kita melihatnya sih pemerintah kerajaan Saudi Arabia ini sudah siap ya sebetulnya ya untuk menerima pilgrim atau para jamaah dari penjuru dunia, umat muslim dunia, meskipun pandemi ini masih bisa dikatakan ada ya di sekitar kita begitu. Nah, cuman kalau dari teman-teman yang sering bolak-balik seperti Pak Syam inilah, apa sih yang melatar belakangi imam besar ya Syekh Sudais ini membuat mekanisme metaverse ini gitu loh. Jadi penerapan ilmu teknologi untuk Ka'bah dan juga Hajar Aswad dan juga beberapa
item lainnya di sekitar haram? Ya, saya yakin bahwa itu tujuannya adalah untuk promosi semata-mata. Kedua, untuk menggugah rasa kangen para jemaah yang pernah datang dan hadir di sana, bahwa merasakan seperti betul-betul sudah pernah merasakan kedatangan kita di sana. Betul-betul hanya untuk promosi. Namun memang kan kita tahu juga promosi ini kan mereka untuk kalangan kelas tertentu gitu ya. Untuk kelas yang memang di luar kemampuannya tentu tidak akan mungkin menggunakan alat ini. Sehingga betul-betul saya merasakan ini adalah sebagai alat promosi pemerintah Arab Saudi yang dilakukan oleh Sheikh Suwadis selaku pengelola kedua Masjid Haram ini di Mekah dan Madinah untuk berdatangan dan menggugah rasa kangen untuk hadir di sana dengan secara virtual dulu. Yang dikhawatirkan oleh umat itu adalah kurang lebih begini Pak Syam, takutnya ya bukannya ingin mendoakan itu kan yang baik-baik ya Pak Syam ya, tapi Pak Syam saja misalnya sekembalinya ke tanah air muncul COVID gitu kan ya, dan juga beberapa jamaah lain yang kemarin sempat menjalani pada saat Omikron sedang tinggi-tingginya begitu. Nah, yang ditakutkan adalah pemerintah Arab Saudi ini melihatnya daripada merugikan umat yang sekembalinya mereka ke negara asal, ya mungkin ada wacana seperti ini. Enggak. Insya Allah itu tidak seperti itu. Karena visi misi putra mahkota Muhammad bin Salman ini 2030 harus mencapai target 30 juta dalam satu musim untuk umroh. Sehingga kalau ini hanya satu hal pembatasan justru tidak. Bahkan King Salman sendiri pada saat kami masih di Arab Saudi bulan Desember lalu, awal Januari, di mana menyatakan kalau pemerintah Arab Saudi tidak akan menutup walaupun COVID akan datang lagi jenis apapun dan varian apapun, hanya membatasi atau memberi protokol kesehatan yang memang sesuai dengan prosedurnya. Jadi insya Allah tidak akan ada penutupan untuk mencapai target mereka 30 juta jemaah umroh sampai dengan tahun 2030 yang akan datang. Baik. Pak Niam, mungkin pesannya tentunya dengan adanya kita bilang mungkin ini masih wacana atau sudah? Sepertinya sudah fix ya, kalau tadi dijelaskan oleh Pak Syam bahwa King Salman sendiri pun juga masih terus akan membuka pintu buat jamaah pilgrim di seantero dunia begitu ya. Nah mungkin Pak Niam kalau tadi Pak Niam kan mengatakan kan Islam memang melekat sekali dan sangat-sangat menyerap juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah arahannya, batasannya apa mungkin bisa disampaikan kembali Pak Niam kepada umat khususnya di tanah air kita? Yang pertama terkait dengan tema kita Haji Metaverse yang diawali dengan informasi mengenai upaya menghadirkan Ka'bah dan situasinya melalui Metaverse ini, saya konfirmasi dengan para pihak. Salah satunya dengan Wakil Duta Besar Saudi yang ada di Jakarta. Yang beliau menyatakan belum memperoleh informasi detail mengenai rencana atau proyek ini, kan? Tetapi terlepas dari itu semua, ada kompatibilitas Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi ada proporsionalitas pemanfaatannya. Mana yang dimensi ibadah mahdoh, jadi basisnya adalah ritual yang dogmatik serta tata cara pelaksanaannya sudah diajarkan secara detail, karenanya nggak menerima inovasi di dalam pelaksanaannya. Tetapi ada dimensi ibadah yang bersifat ghairu mahdoh yang sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk juga perkembangan teknologi informasi komunikasi. Misalnya dalam hal tawaf, kalau dulu bisa dilakukan dengan jalan kaki atau naik kuda atau naik unta ya,
Sekarang dengan perkembangan teknologi bisa tawaf dengan motor elektrik yang di atas seperti yang kita saksikan hari ini. Itu kan bagian dari adaptasi perkembangan teknologi di dalam pelaksanaan aktivitas ibadah. Tetapi kalau menghadirkan Ka'bah di dalam platform digital kita dan kemudian kita haji atau umroh atau tawaf melalui Ka'bah virtual, tentu itu tidak sejalan dengan tata cara pelaksanaan ibadah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Baik, baik. Pak Kiai Haji Asrorun Niam, terima kasih atas waktunya pagi ini, dan juga Pak Syam Reviadi juga. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih TV One. Selamat anniversary ya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Syam.